Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fazan hidup. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di rumahnya ini, memperbaharui iman. Karena iman ini dia turun naik, kadang lemah, kadang bertambah. Bahkan ketika tidak kita perhatikan, iman itu akan bisa hilang, tidak ada tersisa sedikit pun. Bayangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada para sahabatnya, kawan-kawannya, halum nazdadu imana. Ayo ke sini, sama-sama kita menambah iman. Allahu Akbar. Ayo ke sini sama-sama kita menambah iman. Kita, jangankan sahabat, ulama pun tidak. Saya lah dulu misalkan, maka kita jauh lebih butuh tambahan iman. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tolong tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Manakala Ibrahim tahu bagaimana setelah kematian ada kehidupan lagi, kita dikembalikan kepada Allah. Jadi orang mati itu nanti hidup lagi. Mendengar permintaan Ibrahim alaihissalam tersebut, di dalam tafsir para ulama pun menjelaskan la ilaha illallah, seperti di dalam
tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidakkah kamu telah mengimaninya? Telah beriman, mengimaninya. Allahu Akbar. Ibrahim menjelaskan, tentu, namun aku meminta hal ini agar keyakinanku bertambah dan keimanan yang dibarengi dengan kesaksian. Allahu Akbar. Coba perhatikan ini. Ibrahim alaihissalam saja, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kita lebih layak untuk ragu daripada Ibrahim ketika berkata, ya Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kita lebih layak untuk minta tambahan keyakinan. Bayangkan tuh. Insya Allah pada waktunya nanti tentang rububiyah Allah, kita akan kisahkan bagaimana kisah burung itu dihidupkan oleh Allah SWT dan disuruh oleh Allah SWT membunuhnya. Burung yang sudah mati nanti dicincang-cincang, diletakkan 4 bukit. Aji, Allah hidupkan lagi. Sekarang pelajaran pertama saya dan kita bersama, kita butuh tambahan iman. Bagaimana menguatkan dan mengokohkan iman itu di hati. Nah, itu yang paling penting. Bayangkan, 30 tahun lamanya Nabi mendakwahkan iman, akidah, tauhid kepada para sahabat agar tertancap kokoh di dada mereka selama fase dakwah Makkah. Dan begitu dakwah di Madinah, dakwah Nabi tidak sunyi dari tauhid. Dakwah Nabi juga masih iman, tauhid yang disertai dengan syariat. Jadi bukan serta-merta tinggal tauhid, tinggal iman, hanya syariat saja, tidak bisa. Makanya ciri khas dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah ada 2. 1, dakwah kepada tauhid. 2, dakwah di atas ilmu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, kawan-kawan sekalian, sahabat yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya melihat ada eloknya kita mengulang-ulang kembali pelajaran kita tentang iman ini. Dan ingat bahwa pembahasan ilmu aqidah yang kita bahas, ada beberapa pembahasan ke depannya. Di dalam pelajaran awal dulu tentang pengantar ilmu akidah, sudah kita sebutkan pembagian atau pembahasan ilmu akidah itu tidak kurang dari 9. Dan yang pertama adalah tentang at-tauhid, tauhid dan kesyirikan. Berarti mengimani Allah. Baik, ada satu kitab yang sangat bagus, banyak dipakai di kitab-kitab di pondok, yang terkait dengan akidah dan iman ini. Dan penulisnya, Masya Allah, ilmunya barokah. Beliau sudah sepuh sekali dulu, masih mengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, rekaman tafsirnya menakjubkan. Lengkap 30 juz, dengan jenggotnya yang sudah putih terlihat, tapi yang rekaman itu video, audio, bukan video. Demikian pula dengan kitabnya yang mulia ini, namanya kitab Minhajul Muslim, panduan ideal hidup seorang muslim, mulai dari akidah, ibadah, adab, akhlak, dan yang lain-lainnya. Beliau membawakan di awal kitabnya terkait dengan akidah ini. Di fasal yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah Ta'ala ini, dalilnya yang beliau bawakan ada dalil naqliyah, dalil Al-Quran dan Sunnah, dan ada pula dalil aqliyah, dalil yang masuk secara logika dari akal. Baik.
Ikhwati fillah barakallahu fikum. Iman kepada Allah baru sempurna rukunnya berapa utang? 4. Yang pertama, iman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan perbuatan Allah, rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah, Allah yang berhak diibadahi. Yang keempat, asma dan sifatnya Allah, nama dan sifat Allah. Iman dengan Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalilnya secara naqliyah dan juga secara aqliyah. Aqliyah Quran dan hadis. Seperti firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan saya. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Makanya kita tidak akan kenal sang pencipta kita namanya kecuali melalui Allah kenalkan kepada kita. Tidak bisa. Akal kita ini tidak tembus. Dan ini sering kita ulang-ulang. So, akal kita ada keterbatasan sebagaimana mata ada keterbatasan. Kalau tapi cipicang kini agak sakit mata saya ini. Terbatas mata kita. Akal juga demikian. Kalau ada yang melebihi batasan akal tersebut, dipikirkan juga. Rumah sakit tampan menunggu kita. Rumah sakit apa nama? Jiwa. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi Allah kabarkan tentang dirinya kepada kita. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, beliau pun sebutkan dalil-dalil naqliyah yang lain di dalam kitabnya ini, Masya Allah ya. Yang pertama itu Allah kabarkan tentang dirinya dan rububiyahnya dan asma wa sifat di dalam kitabnya. Allah yang kabarkan dalam Al-Quran. Dan yang kedua beliau sebutkan Allah kabarkan dalil yang kedua adalah kabar banyak para nabi. Berapa banyak nabi itu? Berdasarkan satu riwayat, para nabi itu 124.000 nabi dan rasul. Semua mereka para nabi tersebut, bayangkan Tuhan, itu mengabarkan tentang adanya Allah dan rububiyahnya Allah. Ada di lipik kain itu dulu. Ada kabar bendungan lipik kain sudah retak di bawahnya. Jangan sahaja masyarakat risau sampai ada orang di jalur rumah depan rumah ayah mak saya itu. Ya, masih jalur itulah. Lari pergi ke puncak, pergi ke Mufoji yang jauh tinggi dia di jalan itu. Apa sebab? Dapat kabar bahwa bendungan akan bahaya kok jauhnya. Padahal yang mengabarkan itu tak salat ada. Beduto kodok percaya je noh. Sekarang bayangkan 124.000 nabi, semua mereka orang-orang mulia, semua mereka diikuti oleh umat yang banyak, mengabarkan tentang keberadaan Allah dan rububiyah Allah. Itu tidak percaya apa? Haji. Kalau tadi dalam Al-Quran, kitab yang paling terakhir, Allah kabarkan tentang diri. Ternyata yang mengabarkan tentang keberadaan Allah dan perbuatannya, Allahu Akbar, mereka semua para nabi ini sangat banyak sekali. Mustahil mereka berdusta. Mustahil. Haji. Saya ketika membaca ini dulu, Pak, saya merasakan fa ikhbaru hadzal adad
al-kabir min safwatil khalqi wa khalqatihi al-bashari yukhil al-aqlu al-bashari takdzibu tukdziba. Ajib. Kabar yang sedemikian banyak dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pilih-pilihan. Mustahil akal manusia ni mendustakannya, takdzibahu. Ya, yuhilul aqlul bashari takdzibahu. La ilaha illallah. Mustahil akal manusia itu mendustainya. Tak mungkin. Itu dalil Al-Quran atau dalil naqal atau dalil periwayatan yang kedua. Bayangkan Pak. Yang ketiga, adanya Allah itu jangan diragukan. Perbuatan Allah jangan diragukan. Sebab apalagi imanul balayina minal bashari wa'tiqaduhum biwujudir Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berimannya miliaran manusia. Apa yang banyak dari miliaran itu jumlahnya? Triliunan manusia. La ilaha illallah. Dan keyakinan mereka tentang adanya Allah. La ilaha illallah. Dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah. Ajib. Bersamaan dengan itu akal mereka yang sehat, fitrah mereka yang selamat, meyakini Allah itu ada, beriman dengan Allah, beribadah kepada Allah secara periwayatan. Ajib, telah bersambung-sambung keimanan mereka itu sampai kepada kita. Da'awah aja beriman. La ilaha illallah. Luar biasa. Yakin dengan Allah. Tu ndak yakin wak dengan Allah. Pasang bono dia ambil. Yang keempat, taruhlah dulu manusia sebanyak tu. Tapi tak mungkin lah sebanyak tu orang. Ikhbarul malayina minal ulama an wujudillahi wa an sifatihi wa asma'ihi wa rububiyyatihi likulli syai'in wa qudratihi ala kulli syai'in. Allahu Akbar. Wa annahum lidzalika abaduhu wa ata'uhu wa ahabbu lahu wa abghadu min ajli. Kabar, Masya Allah, jutaan para ulama. Allahu Akbar. Ulama rendah ke? Diri dia aja ahli ilmu yang soleh-soleh, lo dia ada itu. Ini para ulama di Saudi tu, di negeri-negeri Arab. Kalau majalah jumpa ulama, bayangkan. Mereka lisannya tak putih dari zikir. Tengoklah Syekh Pak. Kalau ceramahnya bonti Syekh itu ceramah diterjemahkan dari penerjemah Ustaz Tako dulu atau zikirnya deh. Kalau pergi Pak ke Saudi, pergi umrah, nampak orang-orang tua, nampak tikomat kami lidahnya tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin tak mereka berbohong. Semua mereka mengabarkan tentang adanya Allah, tentang perbuatan Allah, adanya sifat dan nama-nama Allah. Allahu Akbar. Mereka semuanya tunduk kepada Allah, mentaati Allah, mencintai Allah, benci karena Allah, mencintai karena Allah. Itu dalil secara nakliyah. Ajib. Apa sok kira? Nah, itu Pak. Jadi kita renungkan. Jadi iman bukan sembarang iman saja,
tapi iman yang sampai menghantarkan kepada hati kita kepada apa yang disebut dengan makna iman itu. Iman itu tidaklah disebut dengan iman kecuali apa sopotak? Iman itu disebut dengan iman kecuali aiqon walam yasyuk. Betul-betul yakin dan tidak ada keraguan, menafikan adanya zon, adanya syak, adanya raib. Dan itu masih ada dugaan. Iyo ganya. Atau luler. Menafikan adanya keraguan-raguan dan adanya kebimbangan, dinafikan. Kalau tidak yakin, maka itu 3 kemungkinan itu yang ada. Baik. Apa lagi dalilnya tentang keberadaan Allah Rabbul Alamin? Dalil secara akliyah, secara akal. Itu disebut dengan dalil nakliyah yang tadi. Mana Quran hadis semua mereka menyampaikan tentang Quran dan hadis yang dibawa oleh mereka. Allahu Akbar. Yang kedua, wujudu dalil secara akal. Syekh mengatakan wujudu hadhil awali al-mukhtalifati. Adanya alam ini yang berbagai macam wal makhluqatil katsiratil mutanawwi'ati yashhadu biwujudi khaliqiha wa huwa Allahu azza wa jalla. Adanya alam ini dan makhluk yang banyak serta bermacam-macam ini menunjukkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang membuat satu pekerjaan, Pak, kursi dia buat bagus, kursi kita tidak bisa nerima kalau yang membuatnya itu bukan seorang tukang yang ahli. Jago tukangnya ya, bapak bawa kursinya, kursi ancak 30 juta saset sofa. Ya mantap, kayu-kayu apa kayu jati. Kau ancak mono kayu ndak elok ukiran ndak ancak nampak. Sekarang alam ini jauh lebih indah, jauh lebih teratur. Allahu Akbar. Semuanya adalah bukti tentang keberadaan Allah. Allah yang mengatur. Tak ada yang tidak diatur Allah, tak ada. Yang kedua, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kalau kita denungi yang pertama ini dalam sekali, Pak. Coba kita perluas sedikit dulu, karena yang kita inginkan bukan sekedar ilmu, tapi bagaimana saya lah dulu iman itu bertambah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak coba tengok. Daun itu saja. Daun, berapa banyak daun di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ada yang masih di dahannya, masih hijau. Ada yang sudah menguning, ada yang sudah mati dan ada yang sudah jatuh. Ada yang akan tumbuh dan ada yang sudah hancur. Ajib. Kalau tidak hancur ya Bapak, apa kira-kira aduh. Dekat dapat jalan Allah. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah yang mengatur. Tak ada kita. Ajib. Makanya Pak, ini anak-anak, saya kan juga buat TK ya. Jadi saya melihat anak-anak TK ini dialog iman, pelajaran iman yang seperti ini mulai dimasukkan. Kalau tidak rugi kita. Itulah dia belajar iman. Masukkan. Malam kemarin anak saya nanya, dia kan baru Juli ini ya,
di setingkat MI-nya, saya buatkan materinya, saya suruh guru-guru ngajarkannya, gurunya akhwat, murid-murid kita juga. Saya suruh ceritakan di antara pelajaran itu, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang awal-awal dulu. Makhluk ini, Pak, makhluk ini nih, semua yang ada di bumi ini betapa banyak. Ada makhluk yang sekecil-kecilnya, mulai dari kutu, semut, sampai makhluk yang sebesar-besarnya di bumi. Tidaklah makhluk yang di bumi ini melainkan makhluk yang ada di atas langit sana, jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Bayangkan, Rasul yang mengabarkan tidaklah lewat 2 jari, oke lah, dalam satu riwayat 4 jari, melainkan di atas langit sana ada malaikat yang sedang beribadah atau sedang sujud atau sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan langit itu ada 7 lapis. Di atas langit itu ada makhluk Allah Ta'ala lagi. Ada Sidratul Muntaha, ada kursi, ada sorga. Dan yang disebutkan Nabi sebagai atapnya sorga itu adalah Arasy. Wajib. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas Arasy. Arasy adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Al-Qalam berdasarkan hadis. Ada yang mengatakan bahwa Arasy, ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan air dan yang lainnya. Tapi yang paling kuat insyaallah ta'ala adalah Arasy. Kemudian kita ceritakan. Kemudian Allah SWT ciptakan makhluk-makhluk yang awal-awal. Oke. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit. Nah, itu makhluk Allah yang besar-besar. Oke, habis cerita nih. Siapa makhluk Allah Ta'ala di kalangan manusia ini yang pertama? Adam. Wah, ini diceritakan oleh guru-guru itu ke anak-anak itu. Lalu Adam diciptakan dari apa? Adam diciptakan dari 2, dari tanah dan air, lalu dicampur. Nikmat kisahnya itu. Baik, dan segala prosesnya diceritakan oleh guru-guru nih. Terus Adam ditempatkan oleh Allah Ta'ala di sorga dengan Hawa, dan Hawa diciptakan Allah SWT dari Adam, dari tulang rusuknya Adam. Begitu dapatkan kisah ini bahwa Adam diciptakan dari tanah, ya, dan berbagai macam tanah banyak macamnya, maka kulit kita banyak-banyak modelnya, seperti model warna kulit, warna tanah. Baik. Terus kalau kita ini, kata anak saya kecil, saya dialog malam, kita tanya pelajaran yang diajarkannya, walaupun kita yang konsep, tentu kita pas tak guru-guru ngajarkannya. Anak saya bertanya, kalau manusia sekarang nih, apa cara ciptakan Allah katanya? Aduh Pak, apa cara nak jawabnya? Secara ringkas, secara umum saya jawab, Allah ciptakan kita nih, pokoknya semuanya mana serba dalam perut umi. Dia mikir lagi, saya tengok, mikir lagi. Tapi seperti apa itu prosesnya ya katanya? Karena Adam udah tahu dia prosesnya dari tanah dicampur dengan air. Bayangkan tuh. Saya contohkan ke keluarga kami. Coba tengok. Ete itu belum punya anak kan? Belum Allah ciptakan. Oh ya udah lama ya katanya. Baik. Ini Pak. Ini yang seperti ini nih, belajar iman kita Pak. Kita udah tahu semuanya Pak. Bahwa Allah menciptakan, Allah menghidupkan. Tapi kita bisa bertambah lagi iman kita dengan dialog iman bersama anak kita. Itu dia. Iman kita tuh bertambah lagi. Ya. Makanya dan tak doa nak ngajar turun.
bisa jadi Buya. Masya Allah. Dialog iman. Disitulah akan tambah keimanan kita. Jadi alam ini sarana media kita untuk membahas iman agar bertambah iman kita. Kadang kan awak renung-renungi tidak masuk dah. Apa lo menung-menung seorang nyesetan takoh. Tapi ketika kita berdialog dengan anak, di situlah. Aduh, anak lah tak godang-godang anak cucu. Tentu di awal bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tapi memasukkan keyakinan itu dalam hati senantiasa hadir. Itu nampak cucu. Tanya ku cucu. Cucu. Sekolah atau ada cerita cucu. Siapa? Allah buat telinga cucu. Siapa yang ciptakan? Allah. Baiklah. Itu contoh seketiknya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan coba bayangkan, makhluk ini bermacam-macam, Pak. Tidak hanya manusia. Bayangkan. Mulai dari makhluk yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Bahkan dalam diri makhluk itu ada makhluk lain lagi. Bayangkan. Dalam diri makhluk itu ada makhluk lain lagi. Ajib. Dalam diri awak ada apa? Macam-macam. Apalagi banyak penyakit. Banyak makhluk lain. La ilaha illallah. Dan hebatnya apa? Makhluk Allah Ta'ala ini, Pak, semuanya tidak sama warnanya. Warna tidak sama. Jenisnya tidak sama. Bahkan jenis kelaminnya tidak sama. La ilaha illallah. Warnanya tidak sama, bahkan makannya tidak sama. Bayangkan antara anak awak dengan awak beda selera makan. Siapa yang menciptakan? Allah. Sama makannya, sama kesukaan menu, beda pohon, beda sifat. Siapakah yang menciptakan itu? Allah. Kalau manusia, Pak, akan sanggup ya. Dan belum pernah ada orang yang mengaku apa? Berani mengaku bahwa dia yang menciptakan semua ini. Paling ada orang yang mengaku dia bisa menciptakan juga, bukan hanya Allah. Itu banyak ini. Tapi yang berani mengaku menciptakan alam itu, mau bayangkan? Itu, dan yang mengaku bahwa itu bukti-buktinya ya, bahwa yang menciptakan alam ini hanya Allah. Ajib. Tidakkah itu sebagai bukti tentang kebenaran Allah? Allahu Akbar. Belum lagi buah-buahan, Pak. Tumbuh-tumbuhannya beda, warnanya beda, rasanya juga beda. Apa yang kan dong? Masa aja beda. Allahu Akbar. Baik. Ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Itu kami panen semangka apa tak? Besarnya pun beda. Besar beda. Haji. La ilaha illallah. Itu bukti ada Allah. Apalagi dari akal yang menunjukkan tentang adanya Allah, adanya kalam Allah, wujudu kalamihi azza wa jalla baina aydina naqra'u wa natadabbar wa nafhamu ma'anihi. Adanya kalam Allah. Kalau kau kemana dong mau? Orang seboleh dinding tanah tak nampak pun. Dong lah mau cakap-cakap si kau ngaji. Sampai doang tak ada orang cakap. Ada seorang gurunya. Tidak mungkin orang terima, Pak. Adanya kalam pasti ada yang mutakallimnya. Makanya li'annahu yastahilu kalamun bila mutakallimin. Mustahil adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkan.
Dan ajibnya kalam Allah Ta'ala Al-Quranul Karim itu semua dibaca oleh manusia, dinikmati oleh manusia. Ada kenikmatan membaca. Tidak ada kenikmatan seindah, senikmat kenikmatan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Bahkan Pak, ya, orang paling banyak masuk Islam dalam sejarah Islam itu ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Itu dia. Mendengar Al-Quran, banyak orang masuk Islam sejak mulai zaman para sahabat Nabi sampai zaman belakangan. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan. Allahu Akbar. Dan ayat Quran itu bayangkan, tidak ada kontroversi, tidak ada. Bayangkan tak? Kalau itu bukan kebenaran Allah atau manusia lah atau Muhammad lah yang buat, Pak, ajib. Pasti ada kontroversi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sekarang tidak ada. Makanya Bible itu, yang Bible itu tulisan La ilaha illallah, kontroversi. Bahkan tidak ada, bahkan ada pendeta yang saya dengar ceramah, tidak ada pendeta yang bisa menghafal Bible satu halaman lengkap tanpa ada salah. Aduh, bayangkan. Itu menunjukkan Allahu Akbar, kebenaran Allah SWT. Azan lalu. Silakan. Alhamdulillah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi tadi dalil yang pertamanya secara akal adanya alam yang bermacam-macam, banyak model. Yang kedua adanya kalam Allah. Yang ketiga adanya keteraturan yang sungguh sangat luar biasa dari makhluk ini, dan tidak ada yang berubah-ubah. Coba lihat, matahari terbit terus dari timur, tenggelam sampai barat, tidak pernah berubah. Demikian pula dengan perjalanan kehidupan manusia. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bibit manusia tersebut dalam rahim seorang ibu, dari anak tersebut lahir, dan yang lahir tetap manusia mulai dari bayi, dan modelnya tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Terus jadi anak-anak, terus jadi remaja, terus jadi dewasa, tua, wafat. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang tiba-tiba kebetulan langsung dari anak-anak itu jadi dewasa. Maksudnya tiba-tiba langsung aja, tidak ada. Atau tiba-tiba langsung jadi tua, berambut putih. Tidak ada. La ilaha illallah. Tidak ada yang tertukar. Itulah keteraturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan. Itu menunjukkan tentang adanya wujud Allah, dan Allah yang telah mengabarkan perjalanan kehidupan manusia itu seperti itu. Baik. Terkait ini iman dengan Allah, itu dalil yang disebut oleh Syekh di sini. Selanjutnya iman dengan rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Beriman dengan rububiyah Allah adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa petang makna Rabb? Makna kata Rabbun, lain. Apa makna kata Rabbun? Pertama, Al-Khaliq, sang pencipta. Yang kedua, dah lupa pula. Jadi itu dia awak. Baik. Rabbun ini minimal ada 3 makna di dalam kata Rabbun. Itu dia ingat.
Pertama Al-Khaliq, sang pencipta. Allah lah yang menciptakan. Tak ada yang lain. Apapun itu, Allah yang menciptakan. Terus apa lagi? Allah yang memiliki. Al-Malik. Allah yang memiliki. Tak ada yang lain. Dan Allah pula Al-Mudabbir, yang mengatur. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Dan seluruh perbuatan Allah itu kita imani. Inilah dinamakan dengan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan. Tak ada kita. Tak ada yang kita bisa ciptakan. Kalau kita bisa menciptakan diri kita, kan kita tahan tumbuhnya uban di alis mata. Tapi betapa banyak bapak-bapak tumbuh uban di alis mata, tidak bisa. Sedikit pun tidak bisa. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Tidak pernah ada kita sedikit pun, tidak ada. Allah pula yang menghidupkan. Kadang Pak, kita menanam dengan baik, pupuknya sama, perawatannya sama. Yang menanam kita, tapi yang menghidupkan, yang menumbuhkan Allah. Saya pernah jumpa dengan bukan di pasar, jumpa dengan seorang insinyur perikanan. Ustaz kata beliau, bisnis yang paling bagus itu kan adalah bisnis pembibitan ikan. Lebih godam untung daripada sekedar jual bibitnya, dari sekedar jual ikannya, pembibitan. Tapi Ustaz, saya sudah kawinkan, kemudian telurnya dan yang lain. Tapi Ustaz, dari sekian juta telur, kadang-kadang ada yang di luar logika kita. Seringkali, kadang-kadang saja lo sebut, seringkali di luar logika kita. Itu bukti bahwa yang menghidupkan hanya Allah. Kata beliau begitu. Tak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan. Tak bisa kita. Betapa banyak orang-orang yang mereka ingin apa? Ingin mendapatkan keturunan, tapi Allah tak kasih. Makanya keturunan itu adalah amanah. Amanah. Kira-kira kalau ada amanah, umi dia orang sebungkah. Sebungkah, ha? Segodan kuah, sebungkah namur. Dia kawa. Kome elok kamu nyonya. Lekan di kome elok. Kome barang berharga. Dikasih oleh siapa? Oleh orang tua kita, makhluk yang paling berharga, ibu kita di muka bumi ini. Setelah, ya tentunya setelah Nabi, ya. Kita simpan baik-baik. Maka sekarang Pak, Allah titipkan amanah kepada kita. Yang menitipkan adalah Sang Pencipta, paling berharga dalam hidup kita. Dan sekarang dititipkan anak. Itu perlu dijaga. Karena kita jaga, berarti kan kita seakan-akan memandang bukan barang paling berharga. Baik. Untuk itu, yang menghidupkan, yang memberikan semuanya anak, Allah. Ketika Allah sudah inginkan itu jadi rezeki kita, tetap. Dan tidak ada yang tidak dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata pun di muka bumi melainkan Allah jamin rizkinya. Tidak ada yang tak dijamin. Dan hanya Allah yang memberikan rizki. Tidak ada. Makanya tauhid rububiyah itu mesti kita terapkan. Bukan hanya kita terapkan, itu apa maksudnya? Kita jiwai, bukan hanya di masoji, tapi di mana? Dalam ranah kehidupan. Sampai Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang yang meminta-minta itu rusak. Meminta-minta untuk dirinya itu rusak tauhid rububiyahnya. Makanya di hari akhirat kelak Nabi sebutkan bahwa orang-orang yang minta-minta seperti itu berguguran daging-daging wajahnya. Kecuali minta dalam rangka ta'awun untuk membantu orang, ayo bantu lah, tolong situ, itu boleh.
Seperti sebagaimana fatwanya para ulama di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Itu ta'awun adalah diri taqwa namanya. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi nilai tauhid itu, ya kalau menggali awak cuma itu dah. Contoh, malam ni kita ini ya, tidak usah banyak bahas ini. Buat contoh ya, yang banyak. Dulu contoh, saya jualan getah karet dulu Pak. Dibawa ke pabrik, ya godang kojo rupo. Menggali jualan nilai tauhid itu betul-betul diuji Pak. Tak aku jawab. Yang dibawa gotah, bayu, ada air gotah, kandungan getah itu. Kalau lamu leh kan ditimbang di pabrik itu, tuh ayu tadi, kan ya? Ndak ditimbang tuh, ayu ditimbang copek, aduh digilir nawak leh. Tiba oleh penyakit panggalero, dikijok lah seketik tukang timbang tadi, tapi ndak aja sembarang kijok baisi. Namanya kijok TST, tahu sama tahu. Tuh beko kijok tadi itu ya nanti dia dah awak sudah timu piti gota tadi. Piti karet tadi itu itu nanti di laut lah. Tuh harus dikalot piti merah-merah takut pada dogi ya. Itu nama la'anallahu rasi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan meminta suap. Itu diuji mana? Pak pukiu-kiu. Makanya saya bilang dulu sama ayah saya, tidak gota Tuhan aja. Nah, Rabb kita yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, termasuk mengatur rezeki kita, hanya Allah. Kalau kita yakin di sini, maka la taj'alil arzaqa yusghiluka 'anil razaqa. Jangan sampai, kata sebagian ahli hikmah menyebutkan, rizki-rizki itu memalingkan kalian dari sang pemberi rizki. Rizki itu bukan duit. Rizki itu rizki. Nyawa yang paling payah mencari duit. Itu tidak pun yang nutak rizki dia duit, sawit, ringgit, pun yang tak ada. Tapi kalau kita kan tak ada, kita minta doa. Apa doa kita? Ya Allah, bagilah mu banyak piti. Kan tak itu doa kita. Tapi awak lari dari doa kita sendiri. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami rizki yang baik, rizki yang elok. Nak piti, bukan duit yang banyak, nuku dan kathiran. Kan itu dah. Kadang-kadang Pak, Allah ingin duit itu bukan rezeki kita. Kalau Allah kasih mungkin beko habis, enggak, rezeki itu yang lain. Kerja ya kerja. Disitulah kita tauhid itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan mau belajar tauhid bukan cek kayak biarlah tak tahu ni gue tahu. Tak gue tahu. Bahasa Allah itu masih Tuhan. Tak Tuhan gue tahu. Bukan gue tahu itu Rabb kita. Allah. Makanya Pak, hindari perkara yang haram. Ketika kita menghindarkan diri kita dari perkara yang haram, insyaallah taala Allah ganti rezeki kita dengan jalan yang halal. Allahu akbar. Disitulah nilai tauhid ini kita tanam. Tauhid rububiyah itu lah. Jadi belajar tauhid rububiyah itu bukan sekedar mempelajari sampai jadi wawasan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, Allah yang beri rezeki. Tidak sampai pada dalam hidup kita itu kita terapkan. Makanya amalan tauhid itu amalan apa namanya? Amalan hati. Dalam WC pun bisa diterapkan. Kalau amalan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu jangan cuba lah WC lah. Ini amalan hati yang kita terapkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita. Maka dan yang mengokohkan ini ya adalah zikir kita, doa kita, perenungan kita, muhasabah kita, penjiwaan kita, bahas terus tentang nama dan sifat Allah. Itu tadi. Allah taala alam bisawab. Tapi waktu salat. Ya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala tambah iman saya, tambah iman kita bersama. Semoga bermanfaat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minal mukhlisin.
ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.